Coba kalian pejamkan mata kalian sebentar dan dengarkan suara ini. Apa yang langsung terlintas di kepala kalian? Pastinya Afrika Selatan tahun 2010. Bagi sebagian besar penyintas sepak bola, edisi ini bukan cuma sekadar turnamen 4 tahunan. Ini adalah sebuah ruang waktu di mana sepak bola terasa begitu magis, murni, dan penuh drama. Banyak yang bilang ini adalah Piala Dunia terbaik dalam sejarah. Lantas, apa yang membuat tahun 2010 begitu mustahil untuk dilupakan? Alasan pertama yang begitu jelas, yaitu atmosfernya. Ini adalah pertama kalinya Piala Dunia mendarat di benua Afrika, dan mereka berhasil mengubah turnamen ini menjadi sebuah festival budaya raksasa. Ingatkah kalian dengan lagu Waka Waka dari Shakira? Atau Waving Flag dari Kanaan? Sampai detik ini, belum ada lagu Piala Dunia yang bisa menyatukan dunia semasif itu. Dan jangan lupa Vuvuzela. Suara dengungan yang mirip lebah itu sempat dibenci oleh para pemain karena bikin pusing. Tapi sekarang, suara itulah yang paling bikin kita kangen setengah mati. Tapi sebuah Piala Dunia terbaik gak akan lengkap tanpa adanya musuh bersama. Dan di tahun 2010, musuh itu berbentuk bulat, namanya Jabulani. Bola resmi buatan Adidas ini disebut-sebut sebagai bola paling terkutuk dalam sejarah sepak bola. Bagaimana tidak, Jabulani didesain terlalu aerodinamis, sampai-sampai arah terbangnya nggak bisa diprediksi. Kiper-kiper top dunia seperti Julio Cesar dan Iker Casillas terang-terangan menyebutnya mirip bola hantu. Tapi di tangan seorang maestro bernama Diego Forlan, Jabulani berubah menjadi senjata mematikan. Tendangan-tendangan jarak jauh yang melengkung aneh menciptakan gol-gol indah yang mustahil kita lihat di era sepak bola modern seperti sekarang. Keanehan Jabulani dan magisnya benua Afrika melahirkan deretan gol yang saking ikoniknya. Laga pembuka antara Afrika Selatan dan Meksiko, Shabalala melepaskan tendangan roket ke pojok gawang. Itu adalah salah satu gol pembuka paling ikonik yang pernah ada. Lalu ada bek Brazil, Maicon, yang mencetak gol ke gawang Korea Utara dari sudut yang secara matematis mustahil. Dia berlari dari sisi kanan dan menembak dari garis lapangan, melewati celah sempit antara tiang dan kiper. Dan jangan lupakan juga gol Giovanni van Bronckhorst. Kapten Belanda keturunan Indonesia ini melepaskan tendangan geledek dari jarak hampir 40 meter melawan Uruguay. Dan tentu saja sundulan terbaik Charles Puyol yang menghancurkan tembok pertahanan Jerman di semifinal. Gol-gol di tahun 2010 punya satu kesamaan, semuanya dramatis dan estetik. Dari segi dramanya, sutradara film Hollywood pun kalah jenius dengan apa yang terjadi di lapangan. Siapa yang bisa lupa malam dramatis di Soccer City ketika Luis Suarez dengan sengaja menebis bola di garis gawang demi menyelamatkan Uruguay dari Ghana. Sebuah tindakan yang membuatnya dicap penjahat sekaligus pahlawan di malam yang sama. Kita juga melihat bagaimana Frank Lampard mencetak gol ke gawang Jerman. Bola jelas-jelas melewati garis, tapi wasit berkata tidak. Kontroversi hebat inilah yang akhirnya memaksa FIFA melahirkan teknologi garis gawang dan VAR di kemudian hari. Dan puncaknya, kita menjadi saksi sejarah lahirnya generasi emas Spanyol dengan sepak bola tiki-takanya. Tapi di luar itu semua, alasan kenapa Piala Dunia 2010 dianggap yang terbaik adalah karena aura nostalgianya. Tahun 2010 adalah masa transisi, masa di mana media sosial belum seberisik sekarang. Nggak ada drama VAR yang menghentikan pertandingan selama 5 menit. Sepak bola saat itu terasa lebih sederhana, lebih hangat, dan dinikmati bersama orang-orang tersayang di depan layar kaca.
Bagi banyak dari kita, tahun 2010 mungkin adalah masa-masa sekolah, masa kecil, atau masa di mana hidup belum sekompleks sekarang. Itulah mengapa Piala Dunia 2010 begitu membekas. Karena yang kita rindukan bukan cuma turnamennya, tapi memori dan diri kita di tahun itu. Kalau menurut kalian, momen apa yang paling bikin kalian merinding di Piala Dunia 2010? Tuliskan di kolom komentar.